Luis Henrique direkrut Inter Milan dengan harga sekitar 25 juta euro, sebuah investasi besar yang langsung meningkatkan ekspektasi terhadapnya. Namun, minimnya menit bermain kemudian memicu kritik, hingga banyak pihak mulai melabelinya sebagai pembelian gagal. Namun, anggapan tersebut dinilai terburu-buru dan tidak adil. Secara taktis, Henrique belum menjadi pilihan utama karena karakter bermainnya sebagai winger Brasil yang agresif lebih cocok untuk eksploitasi ruang, bukan untuk sistem yang menuntut disiplin ketat seperti di Inter. Ia masih berjuang beradaptasi dengan gaya permainan Serie A, terutama dalam transisi bertahan dan pemahaman taktik. Proses adaptasi inilah yang membuat kontribusinya belum optimal, sehingga butuh waktu sebelum ia dapat menunjukkan kualitas sebenarnya. Paul Pogba mendekati comeback setelah lebih dari 2,5 tahun absen karena cedera dan larangan bermain. AS Monaco disebut siap memberinya menit bermain pada laga akhir pekan yang akan menjadi penampilan pertamanya sejak terlahir membela Juventus. Setelah beberapa rencana comeback sebelumnya gagal, kondisi Pogba kini dinilai lebih stabil, baik secara fisik maupun mental. Di bawah manajer Sebastian Pognoli, Pogba menunjukkan perkembangan positif dan energi baik dalam latihan. Namun sang pelatih tetap berhati-hati dan menegaskan tidak ingin memaksakan Pogba sebelum benar-benar siap. Monaco berharap kehadiran gelandang berpengalaman itu bisa membantu stabilitas tim, sementara Pognoli menilai proses kembalinya akan panjang, tetapi percaya tekad dan karakter Pogba mampu membawanya kembali ke level terbaik. AC Milan bersiap aktif di bursa transfer Januari 2026 untuk memperkuat lini belakang yang dinilai terlalu tipis karena hanya memiliki 4 bek tengah untuk menghadapi musim yang padat. Risiko krisis pertahanan mendorong manajemen mencari opsi baru, terutama pemain yang sudah mengenal Serie A. Salah satu nama yang kembali masuk radar adalah bek Udinese, Thomas Christensen. Meski sedang memulihkan cedera paha, Milan tetap mengincarnya karena harganya yang berada di kisaran 15 hingga 20 juta euro dan dianggap realistis. Udinese disebut lebih terbuka melepasnya, apalagi tim tampil baik tanpa sang pemain. Christensen diharapkan pulih dalam beberapa minggu dan bisa langsung siap bermain jika direkrut. Selain Christensen, Milan juga dikaitkan dengan Joe Gomez dan Thiago Silva, namun bek Denmark berusia 23 tahun itu dianggap target potensial berkat performanya yang menjanjikan dan sudah dipantau sejak akhir bursa musim panas lalu. Jurnalis senior Stephen Schwartz memberikan saran tegas kepada Kobbie Mainoo untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Arsenal. Mainoo, produk akademi MU yang sebelumnya menjadi starter reguler di bawah Erik ten Hag, kini sulit mendapat menit bermain di era Ruben Amorim karena kalah bersaing dengan Bruno Fernandes dan Casemiro. Menurut Schwartz, situasi ini tidak baik bagi perkembangan pemain muda berbakat seperti Mainoo. Ia menilai Arsenal merupakan pilihan ideal karena klub tersebut punya reputasi kuat dalam mengembangkan talenta muda. Schwartz juga menyoroti Mikel Arteta yang dikenal berani memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemain muda. Dengan lingkungan seperti itu, Schwartz yakin Mainoo dapat berkembang pesat dan mencapai potensi maksimalnya jika memilih pindah ke London Utara. Said Elmalah tampil mengesankan di musim debutnya bersama FC Köln di Bundesliga, mencetak 4 gol dari 10 pertandingan. Penampilan gemilang winger berusia 18 tahun ini membuatnya menjadi sorotan banyak klub besar, termasuk Manchester City yang diperkirakan harus menyiapkan sekitar 40 juta euro untuk merekrutnya, mengingat kontraknya di Köln berlaku hingga 2030. Selain City, Borussia Dortmund dan Bayern Munich juga disebut tengah memantau perkembangan pemain muda berbakat ini. Elmalah memiliki kemampuan penyelesaian akhir di atas rata-rata, serta dribble yang efektif, dengan 11 dari 21 tembakan ke gawang terjadi setelah berhasil melewati lawan. Jika konsistensi dan performanya terus meningkat pada paruh kedua musim, kemungkinan besar Elmalah akan menjadi incaran banyak klub top Eropa dan tidak akan bertahan lama di FC Köln. Kenan Yildiz kini menjadi salah satu pemain paling menonjol dan kunci di Juventus berkat performa konsisten, kemampuan matang di lini serang, serta kontribusinya yang signifikan bagi tim. Penampilan impresifnya membuatnya diminati banyak klub besar Eropa, termasuk Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Arsenal, dan Manchester United yang melihatnya sebagai talenta muda potensial untuk investasi jangka panjang. Meski mendapat perhatian dari klub-klub top, Juventus menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sang pemain sebagai bagian dari proyek jangka panjang dan simbol masa depan klub. Direktur Juventus, Giorgio Chiellini, menegaskan bahwa proses perpanjangan kontrak tengah berjalan lancar, sementara Yildiz sendiri menunjukkan keinginan kuat untuk terus berkembang, bermain di level tertinggi, dan menjadi pilar utama yang membawa Juventus menuju kesuksesan di musim-musim mendatang.
Barcelona dikabarkan semakin dekat merekrut bintang muda Vasco da Gama Ryan setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 19 tahun itu dan mengajukan tawaran resmi kepada klub Brasil. Ryan tampil impresif sepanjang musim 2025, mencetak 12 gol dan 1 assist, sehingga menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Brasil. Barcelona bersedia membiarkan Ryan tetap bermain di Vasco hingga musim panas 2026 untuk mempermudah proses negosiasi, sementara keputusan akhir kini berada di tangan klub Brasil. Beberapa klub besar Eropa lainnya juga dikabarkan memantau perkembangan sang pemain, membuat Barcelona bergerak cepat agar tidak kehilangan prospek muda berbakat ini, dan memastikan mereka bisa mengamankan salah satu talenta masa depan terbaik dari Brasil. Mettistel mengaku tidak bahagia di Tottenham Hotspur karena manajer Thomas Frank membatasi menit bermainnya sehingga ia kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Penyerang asal Prancis ini hanya bermain 24 menit dalam sebulan terakhir akibat persaingan ketat di lini serang Spurs bersama pemain seperti Richarlison, Randal Kolo Muani, Dominic Solanke, Mohamed Kudus, Wilson Odobert, dan Brennan Johnson. Tel pun membuka peluang untuk pindah pada Januari mendatang. AS Roma dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran pinjaman untuk sang pemain, sementara Tottenham terbuka untuk melepasnya. Namun gol Tel melawan Manchester United awal bulan ini bisa mendorong Thomas Frank memberinya peran lebih besar dalam beberapa pekan ke depan yang berpotensi mengubah keputusan baik dari sisi klub maupun pemain terkait masa depannya. Toni Kroos akhirnya mengungkapkan pendapat jujurnya mengenai perilaku Vinicius Junior selama mereka bermain bersama di Real Madrid. Ia menilai Vinicius kerap bereaksi terlalu emosional di lapangan, mulai dari gestur hingga protes berlebihan, dan hal itu sering merugikan tim. Kroos mengaku beberapa kali harus menenangkan dan menegur Vinicius karena sikap tersebut membuat suasana pertandingan menjadi tidak kondusif serta mengganggu fokus rekan-rekan setim. Menurut Kroos, kemampuan Vinicius sebenarnya sudah sangat bagus tanpa perlu tambahan drama. Namun perilakunya justru memancing emosi lawan, wasit, hingga supporter. Situasi itu membuat Real Madrid merasa seperti berhadapan dengan semua pihak di stadion. Kroos menegaskan bahwa seluruh tim merasakan dampak negatifnya, sehingga ia kerap meminta Vinicius untuk mengendalikan diri demi menjaga stabilitas permainan. Fabian Ruiz, gelandang PSG dan pilar timnas Spanyol, mengungkapkan secara terbuka bahwa ia ingin kembali ke Real Betis, klub tempat ia tumbuh dan memulai karir profesionalnya. Meski kini berada di level tertinggi bersama PSG dan pernah masuk nominasi Ballon d'Or, Ruiz mengakui bahwa ikatannya dengan Betis tidak pernah hilang. Pernyataan ini muncul ketika Spanyol tengah bersiap menghadapi Turki dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ruiz menyebut dirinya sebagai penggemar sejati Betis dan bermimpi menutup perjalanan pesepak bolanya dengan mengenakan seragam hijau putih klub tersebut. Setelah meninggalkan Betis pada 2018 untuk bergabung dengan Napoli lalu pindah ke PSG, ia tetap mengikuti perkembangan klub masa kecilnya dan senang melihat mereka menjalani musim-musim bagus dengan pemain-pemain berkualitas. Barcelona kembali mendapat pukulan berat setelah mengonfirmasi bahwa Landry Varane mengalami cedera serius dan harus absen lama. Bek muda jebolan akademi itu sebelumnya diproyeksikan menjadi opsi darurat di tim utama, terutama setelah Xavi Espart lebih dulu menepi 8 hingga 10 minggu. Kini, dengan dua bek kanan muda tumbang hampir bersamaan, krisis di posisi tersebut semakin parah. Padahal Hansi Flick baru saja mendapatkan kabar baik dengan pulihnya beberapa pemain penting seperti Pedri dan Rafinha. Namun kedalaman skuad di lini pertahanan kembali goyah. Cedera berturut-turut yang menimpa para talenta muda membuat rencana regenerasi Flick terganggu dan pilihan dari tim B juga semakin terbatas, memaksa manajemen mencari solusi lain untuk menutup lubang besar di sisi kanan pertahanan. Jelang derby della Madonnina, Inter Milan dan AC Milan sama-sama dipusingkan oleh kondisi pemain yang meragukan tampil. Denzel Dumfries masih belum berlatih penuh akibat cedera ankle, sehingga peluangnya turun pada laga Senin dini hari hampir pasti hilang. Di kubu Milan, Santiago Gimenez juga belum pulih dari cedera ankle dan kembali absen latihan, membuat debut comeback-nya kemungkinan tertunda hingga pekan depan melawan Lazio. Inter turut kehilangan beberapa pemain lain seperti Mkhitaryan, Darmian, dan Zielinski yang bermasalah dengan betis, sementara Manuel Akanji baru kembali bergabung pada Kamis. Milan pun belum lengkap karena Modric hanya berlatih di gym dan beberapa pemain seperti Saelemaekers, De Winter, Atekame, serta Bartesaghi baru kembali dari jeda internasional dalam 2 hari ke depan. Kedua tim pun terancam tampil tanpa kekuatan penuh di San Siro.
Juventus menetapkan target transfer pada bursa Januari untuk mendatangkan deep lying playmaker baru dengan Pierre-Emile Højbjerg sebagai prioritas utama. Pelatih Luciano Spalletti menilai gelandang Denmark ini sangat cocok dengan filosofi permainannya dan mampu meningkatkan kualitas posisi yang saat ini ditempati Manuel Locatelli. Højbjerg dianggap sebagai tambahan ideal berkat karisma dan kemampuan teknisnya yang mumpuni di lini tengah. Meski begitu, upaya merekrutnya diprediksi sulit karena ia memegang peran vital di Marseille di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Juventus tetap menempatkan Højbjerg di puncak daftar belanja mereka, menunjukkan keseriusan Spalletti dalam memperkuat lini tengah tim untuk mengatur ritme permainan dari kedalaman. Xavi Hernandez dikabarkan menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Antonio Conte di Napoli. Meski klub hanya terpaut 2 poin dari puncak klasemen Serie A, konflik internal antara Conte dan manajemen memicu rumor pergantian manajer. Sejak meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2023-2024, Xavi belum kembali melatih dan sempat menolak tawaran dari Rusia karena menunggu proyek yang lebih ambisius dan menantang karirnya. Peluang Xavi merapat ke Napoli cukup terbuka, terutama karena kedekatan emosional dengan presiden klub, Aurelio De Laurentiis, yang sebelumnya memuji gaya melatih dan skuad Barcelona racikan Xavi pada 2023, menyebutnya sebagai tim yang nyata. Faktor ini membuat Xavi memiliki nilai tambah dibandingkan kandidat lain. Meski begitu, ia tetap harus bersaing dengan nama-nama besar lain yang juga masuk radar manajemen Partenopai sebelum keputusan akhir diambil. Liverpool mendapat kabar baik terkait rencana mereka merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai pengganti Mohamed Salah di lini serang. Beberapa waktu terakhir, winger muda tersebut menjadi incaran Liverpool dan sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, MU tidak akan mengejar Semenyo pada 2026 karena stok winger mereka sudah cukup, sementara fokus belanja akan lebih diarahkan untuk menambah gelandang guna memperkuat lini tengah. Semenyo memiliki klausul rilis sekitar 65 juta pound sterling dan Liverpool dilaporkan siap membayarnya pada 2026. Dengan kondisi ini, peluang The Reds untuk mendapatkan winger berbakat tersebut semakin terbuka lebar. Jika transfer ini terrealisasi, Liverpool akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di lini serang, sekaligus mulai mempersiapkan pengganti jangka panjang untuk Mohamed Salah. Barcelona kini telah mendapat izin dari UEFA untuk menggunakan Camp Nou sebagai markas di Liga Champions musim ini. Sebelumnya mereka menggunakan Estadi Olympique Luis Companys untuk 2 laga kandang awal fase grup melawan Paris Saint-Germain dan Olympiakos. Laga kandang melawan Eintracht Frankfurt pada 9 Desember akan menjadi pertandingan pertama mereka di Camp Nou sejak kekalahan 0-3 dari Bayern Munich pada Oktober 2022. UEFA memberikan pengecualian karena Camp Nou sebelumnya tidak bisa digunakan akibat renovasi. Pertandingan ini juga akan menjadi laga pertama yang dihadiri supporter tim tamu dengan sekitar 2.300 tiket disediakan untuk Frankfurt. Saat ini stadion dapat menampung sekitar 45.000 penonton dan setelah renovasi selesai pada 2028, kapasitasnya akan mencapai 105.000 kursi. Ivan Rakitic memberi peringatan kepada Lamine Yamal agar benar-benar memahami tekanan besar yang datang bersama lonjakan karirnya di level tertinggi. Ia mengakui bahwa perkembangan Yamal sangat luar biasa, tetapi mengingatkan bahwa perjalanan seorang pemain muda akan selalu diwarnai tantangan seperti cedera, inkonsistensi, dan ekspektasi besar di Barcelona. Rakitic menekankan pentingnya Yamal untuk tetap tenang, fokus pada proses, dan tidak terbebani perbandingan dengan para legenda klub. Menurutnya, Yamal adalah pemain yang sangat istimewa dan berada di jalur yang tepat, namun tetap membutuhkan bimbingan dan dukungan dari lingkungan di sekelilingnya agar mampu mengelola tekanan sejak usia muda. Ia menilai Barcelona dan timnas Spanyol memiliki talenta besar yang harus dijaga dengan hati-hati agar bisa berkembang secara maksimal. Trent Alexander-Arnold datang ke Real Madrid dengan ekspektasi tinggi, tetapi proses adaptasinya berjalan berat. Kelemahan bertahannya kembali menjadi sorotan, sementara kontribusi ofensifnya belum terlihat seperti saat di Liverpool. Cedera hamstring yang membuatnya absen 2 bulan juga memperlambat penyesuaiannya. Di tengah krisis bek, ia langsung dituntut tampil sebagai pemimpin lini belakang, sekaligus kreator permainan dari sisi kanan. Tanggung jawab besar yang tidak memberi ruang untuk masa transisi. Dengan rangkaian laga penting di depan, performa dan konsistensinya akan menjadi penentu. Jika mampu menjawab tekanan, ia dapat mengubah keraguan menjadi kepercayaan dan mulai membangun statusnya di Madrid. Namun jika inkonsistensi berlanjut, kritik akan semakin keras dan posisinya terancam. Karirnya di Santiago Bernabeu kini bergantung pada kemampuannya tampil di momen-momen ketika tim paling membutuhkan. Hakan Calhanoglu sempat berada di ambang keluar dari Inter Milan pada musim panas lalu, dengan minat kuat dari Galatasaray dan Fenerbahce, serta ketegangan internal yang sempat membuat posisinya goyah, termasuk kekecewaan beberapa pemain dan supporter.
Namun setelah Inter memberikan kepercayaan kembali dan kehadiran Christian Kivu sebagai pelatih baru, Calhanoglu justru bangkit dan menemukan kembali performa terbaiknya. Kini ia menjadi pusat permainan Inter, memimpin lini tengah dengan profesionalisme, kedewasaan, dan pengaruh besar dalam ritme permainan. Dengan 5 gol dan 1 assist, ia menjadi pemain paling produktif Nerazzurri di Serie A musim ini, sekaligus motor utama serangan tim. Dari pemain yang nyaris hengkang, Calhanoglu berubah menjadi figur kunci dan pilar penting dalam ambisi Inter mengejar Scudetto. Sadio Mane buka-bukaan tentang hubungannya dengan Mohamed Salah, terutama terkait perselisihan kecil yang terjadi saat awal musim 2019 melawan Burnley. Mane sempat frustasi ketika Salah menembak sendiri meski ia berada dalam posisi bebas, memicu ketegangan di lapangan dan bangku cadangan. Namun Mane menjelaskan bahwa insiden itu bukan masalah personal. Kedua pemain kemudian berbicara secara terbuka keesokan harinya, saling memahami fokus masing-masing. Salah ingin mencetak gol sementara Mane ingin peluang dibagi lebih baik. Dari momen itu, hubungan mereka justru menjadi lebih dekat. Mane menekankan bahwa ketegangan di lapangan kadang terjadi, tetapi persahabatan dan kerjasama mereka tetap kuat, terutama saat membentuk trio mematikan bersama Roberto Firmino di Liverpool.